Oke, mari kita langsung mulai. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal membongkar sebuah kisah epik yang super sinematik. Kita akan ngomongin soal satu pemikir paling hebat dalam sejarah, yang mungkin namanya jarang banget atau bahkan nggak pernah kalian dengar. Kenalkan, Taqi al-Din Muhammad Ibnu Mahruf. Lahir di Damaskus tahun 1521, kisah hidupnya ini benar-benar kayak film. Penuh dengan kecerdasan luar biasa, penemuan-penemuan yang lampauin zamannya, dan pada akhirnya sebuah kejatuhan tragis yang benar-benar mengubah arah sejarah sains dunia. Yuk, kita telusuri sama-sama. Sekarang coba deh kalian bayangin bentar. Kalau dengar kata mesin uap, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Pasti mikirnya langsung ke Eropa dan revolusi industri kan? Terus kalau ngomongin soal teleskop, otak kita biasanya langsung tertuju pada ilmuwan-ilmuwan barat di abad ke-17. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kalau ternyata pemahaman sejarah kita selama ini kehilangan satu babak yang super penting? Percaya nggak percaya, konsep dasar dari teknologi-teknologi revolusioner ini sebenarnya udah digarap jauh lebih awal dan lokasinya jauh lebih ke timur. Semuanya berkat satu orang jenius yang pemikirannya benar-benar melesat jauh ninggalin zamannya. Jarak waktunya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Biar kebayang nih, di Eropa, ilmuwan Giovanni Branca itu baru nemuin tenaga uap air pada tahun 1629. Dan teleskop baru dikenal luas sama peradaban barat di abad ke-17. Tapi tebak, jauh sebelum itu semua, Taqi al-Din udah secara gamblang merinci mekanika tenaga uap di dalam bukunya. Nggak cuma itu, dia bahkan udah menciptakan dan pakai teleskop untuk ngamatin tata surya antara tahun 1556 sampai 1580. Fakta ini dengan sangat brilian nunjukin ke kita kalau jenius dari abad ke-16 ini puluhan bahkan mungkin ratusan tahun lebih maju dari Eropa pada masa itu. Terus gimana caranya dia bisa sehebat itu? Nah, kita harus paham kalau Taqi al-Din ini bukan cuma ilmuwan biasa. Dia ini definisi asli dari seorang polimatik, alias orang yang jenius di banyak banget bidang. Bayangin aja, dia itu dikenal sebagai astronom andal, astrolog, insinyur, pakar fisika dan matematika, dokter, hakim Islam, ahli botani, sampai filsuf. Ibarat kata pengetahuannya itu tanpa batas. Di era itu bisa dibilang nggak ada satupun ilmuwan di Eropa yang bisa nandingin kepakarannya yang super luas dan komplit ini. 90, ya lebih dari 90 buku. Sepanjang hidupnya, dunia sains modern mencatat kalau Taqi al-Din ini nulis setidaknya 90 judul buku dari berbagai disiplin ilmu. Dia benar-benar penulis yang super produktif. Tapi, sayangnya, dari semua karya yang luar biasa monumental itu, cuma 24 buku aja yang bisa bertahan dan eksis sampai detik ini. Walaupun begitu, sisa 24 buku ini aja udah lebih dari cukup buat ngebuktiin pencapaian luar biasanya yang jauh mendahului ilmuwan-ilmuwan barat. Oke, masuk ke bagian 1, dekade-dekade mendahului Eropa. Kita akan lihat lebih dekat penemuan-penemuannya yang fenomenal. Nah, ini dia salah satu bukti paling otentik soal teknologi uap. Di bukunya yang berjudul Al-Turuq Al-Samiyah, fi al-Alat Ar-Rohaniyah, ilmuwan serba bisa kita ini ngejelasin cara kerja mesin uap dan turbin uap air dengan detail yang luar biasa rinci. Sekali lagi, dia udah memetakan dan nulis prinsip dasar tenaga uap jauh sebelum ide soal revolusi industri di barat itu muncul. Buku ini benar-benar ngasih kita akses buat ngintip jalan pikiran seorang visioner sejati. Terus di tahun 1559, dia bikin suatu mahakarya mekanik yang bikin namanya makin meroket, pompa air 6 silinder. Yang bikin penemuan ini sangat menarik adalah penggunaan sistem monoblok. Artinya apa? Mesin pengangkat air ini dicetak jadi satu kesatuan utuh, gak banyak partikel atau sambungan yang terpisah. Hasilnya, mesin ini jauh lebih tangguh, kokoh, dan pastinya super efisien buat nahan tekanan tinggi. Inovasi gila buat ukuran abad ke-16 kan? Ini nggak cuma mecahin masalah teknis di zaman itu, tapi juga langsung ngukuhin reputasinya sebagai insinyur ahli level dewa. Kehebatan Taqi al-Din ternyata nggak berhenti di urusan air dan uap aja. Dia ini juga pantas dijuluki sang penguasa waktu. Fakta menarik nih, ternyata jam alarm mekanik pertama di dunia itu adalah hasil karyanya. Ditambah lagi, dialah orang pertama yang sukses bikin jam dengan pengukuran menit dan detik yang super presisi. Kenapa ini penting banget? Karena waktu yang akurat itu adalah fondasi mutlak buat dua hal favoritnya, matematika dan astronomi. Tanpa jam yang pas, jangan harap deh bisa bikin observasi langit yang akurat. Lanjut ke bagian 2, perjalanannya menuju Istanbul. Gimana sih perjalanannya sampai ke puncak? Semuanya dimulai pas masa mudanya. Dia dikirim buat belajar agama, terus nimba ilmu matematika dari sosok hebat kayak Al-Ghazi, dan belajar astronomi langsung dari sang mahaguru As-Sufi di wilayah Suriah dan Mesir. Sekitar tahun 1550, dia main ke Istanbul.
Nah, kepribadian dia yang hangat dan gampang bergaul ini benar-benar ngebantu banget. Dia cepet banget ngebangun jaringan, bahkan sampai dekat sama Perdana Menteri Samizi Ali Pasha dan cendekiawan Turki lainnya. Sempat balik ke Mesir buat ngajar dan jadi hakim Islam, kemampuannya yang makin diakui akhirnya bawa dia ke puncak karir. Puncaknya, di tahun 1571, Sultan Selim II secara resmi ngangkat dia jadi Kepala Astronom Kesultanan atau Munajim Bashi. Keren banget kan? Masuk ke bagian 3, observatorium yang megah. Nah, titik krusial ceritanya ada di sini nih. Waktu itu, kepemimpinan beralih dari Sultan Selim ke Sultan Murad III. Taqi al-Din punya ambisi besar. Dia pengen banget ngebangun sebuah observatorium raksasa. Tapi ya gitu, proyek sains murni kan dari dulu susahnya minta ampun kalau soal cari dana. Jadi, buat dapetin sokongan dana yang masif dari penguasa baru, dia bikin sebuah manuver berani. Dia janji ke Sultan kalau observatorium ini bakal bisa ngasih prediksi astrologi yang akurat. Di satu sisi ini trik brilian buat cairin dana penelitian, tapi di sisi lain, ngasih janji ramalan, apalagi yang nyangkut prediksi nasib militer ke seorang Sultan Ottoman, wah ini benar-benar pertaruhan dengan resiko hidup dan mati. Tapi tahu nggak, awalnya pertaruhan gila ini berhasil mulus. Dananya cair, dan Observatorium Istanbul resmi beroperasi di tahun 1577. Dengan sokongan duit dari Kerajaan Ottoman dan Taqi al-Din sebagai komandannya, fasilitas ini skalanya luar biasa besar. Saking hebatnya, fasilitas ini sanggup nyaingin observatorium ternama milik Raja Denmark di Eropa. Di sana, mereka kerja keras siang dan malam, merekam pergerakan planet, bulan, matahari, bintang dengan presisi tinggi, dan bahkan memperbarui tabel astronomi kuno warisan Ulugh Bek. Saat itu, Istanbul sukses menjelma jadi pusat astronomi dunia. Sekarang kita masuk ke klimaksnya, bagian 4. Komet dan kejatuhan yang tragis. Cerita manis ini sayangnya harus berubah jadi efek domino yang kelam. Gini urutannya. Pertama, muncul sebuah komet terang di langit malam. Mengingat janji astrologinya dulu, Taqi al-Din lantas pakai momen kemunculan komet itu buat ngeramal kalau pasukan Utsmani yang lagi perang bakal menang besar. Tapi ini dia tragedinya. Prediksinya gagal total. Pasukannya nggak menang. Otomatis rasa percaya Sultan langsung hancur berkeping-keping. Akibatnya fatal banget, Sultan Murad III langsung nyetop semua kucuran dana dan akhirnya ngebredel alias menutup total observatorium megah itu di tahun 1580. Hancur lebur semuanya hanya dalam sekejap mata. Dan ternyata, masalahnya nggak cuma berhenti di penutupan gedung. Setelah kejadian itu, pemerintah Utsmani ngeluarin aturan resmi yang mengharamkan praktek astrologi. Kalau kita telusuri lebih jauh, ini sebenarnya bukan murni gara-gara komet aja. Ada kombinasi yang rumit banget di belakang layar. Ada tekanan dari fatwa keagamaan yang nentang keras astrologi, ditambah lagi dengan gesekan politik internal yang lagi panas-panasnya saat itu. Tanpa kita berpihak pada siapapun di sini, kita bisa lihat dengan jelas gimana perpaduan antara politik dan agama benar-benar berhasil menyegel nasib institusi sains yang luar biasa ini untuk selamanya. Taqi al-Din pada akhirnya wafat di Istanbul pada tahun 1585. Dia ninggalin warisan besar sebagai salah satu ilmuwan polimatik paling legendaris di masanya. Dan ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita pikirin. Coba deh bayangin, kalau aja observatorium Istanbul itu nggak ditutup dan dihancurin di tahun 1580, bakal kayak apa ya wajah sejarah sains modern hari ini? Apakah pusat inovasi dan teknologi dunia bakal tetap bertahan di dunia timur? Wah, benar-benar sebuah pikiran yang memancing rasa penasaran kan? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini tentang sosok jenius yang sempat terlupakan ini. Semoga cerita ini bikin kalian makin semangat ya buat terus mengeksplorasi jejak-jejak sejarah sains. Sampai jumpa!